Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah pada join ya untuk belajar barengnya hari ini. Namun sebelum saya mulai, saya ingin tanyakan dulu, ini layarnya yang saya bagikan ini kelihatan nggak? Layar yang saya bagikan ini kelihatan apa enggak ini? Kurang jelas? Layarnya kelihatan ya? Ya. Jadi kalau nanti layarnya terhenti atau enggak kelihatan, teman-teman bisa langsung sanggah, langsung mengatakan layarnya enggak kelihatan. Ya. Oke, kita mulai saja. Namun sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman bagi yang muslim, kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin untuk kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, sehingga kita bisa belajar bareng ya untuk aplikasi SKP dan Dupak. Kemudian yang kedua, tak lupa juga kita sampaikan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sering-seringnya kita bersalawat kepada beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kepada teman-teman agar pelajaran hari ini menjadi amal yang tidak sia-sia, mendapatkan berkahnya, dapat ilmunya. Saya ingin mengajak kita memulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ya, kita mulai saja pembelajarannya. Saya harap voice yang lainnya di mute dulu. Nanti kalau ada di sisi pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan ya. Oke. Jadi temanya untuk hari ini seperti yang sudah saya janjikan kemarin itu mana ya? Ya, ini berkaitan laporan bulanan, kemudian hitung target hariannya, kemudian mengenai judul tabelnya ya, agar bisa ikut serta di tampilan berikutnya. Nah, nanti saja kita simak ya apa maksudnya itu. Nah, untuk yang pertama, ini kan minggu lalu saya sudah ajarkan bagaimana cara mengisi database-nya ini ya. Ini cara mengisi database-nya. Untuk mengganti tiap tahunnya itu ada menunya di sini, tahun penilaian di sini ada. Kemudian ini setelah diisikan semua ya, nanti teman-teman yang tidak sempat ikut minggu kemarin boleh menanyakan kembali bagaimana caranya ngisi ini, nanti saya review kembali. Nah, namun ini saya skip dulu ya. Jadi ini setelah diisikan selesai, kemudian SKP-nya juga udah selesai semua ya, diisikan seperti ini. Maka selanjutnya untuk mengetahui target bulanannya itu cukup mudah ya. Nah, cukup mudah. Di sini kan ada target hariannya maksudnya tadi ya. Oke, laporan bulanannya. Oke, berkaitan dengan laporan bulanannya. Nah, di sini kan di SKP-nya sudah ada isian seperti ini, 600 kegiatan dalam 1 tahun. Nah, untuk dalam 1 bulannya itu berarti kisaran 60 kegiatan dalam 1 bulan ya. Yang ini untuk kegiatan poin 1 ya. Poin 1 kegiatan bulanannya sebanyak ini ya, yang ada warna merah ini. Yang untuk tahunannya ini yang targetnya. Oke. Lanjut, kita ke laporan bulanannya. Nah, di minggu lalu saya sudah sampaikan juga bahwa ini nggak apa-apa saya delete dulu ya untuk sebagai review kembali. Nah, mungkin di aplikasi teman-teman itu nggak ada menu yang kayak tadi. Nah, agar tidak bolak-balik ngeklik ke SKP perawat sini, kembali ke laporan bulanannya, maka caranya cukup mudah ya, agar kita bisa memantau kegiatan ini ya, kegiatan ini maksudnya. Jadi caranya cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal di aplikasinya, teman-teman tinggal enter sama dengan ya, klik sama dengan, kemudian ke SKP-nya,
kemudian klik di sini ya, poin 1 ya. Seperti ini. Jadi poin 1 ke poin 1 ya. Ini barisan poin 1 ke poin 1 tadi ya. Jadi caranya cukup mudah. Saya ulangi lagi. Sama dengan kemudian klik ke yang 50 ini ya, yang poin 1 ini, 50-nya sini, kemudian enter. Nah, jadi si targetnya tadi 50 dalam sebulan ini kelihatan di lembar bulanannya. Nah, bagaimana kemudian untuk poin keduanya? Caranya cukup mudah. Ini tinggal di copy ya. Boleh Ctrl C, boleh di copy seperti ini. Kemudian ini di blok ke bawah, kemudian tinggal pastekan. Nah, ini dah jadi ya. Jadi kegiatan target laporan bulanannya itu udah muncul di setiap bulanannya. Jadi ini target bulanan ya. Ini target bulanannya. Jadi teman-teman cukup mengisikan angka yang ada di sini, sehingga menghasilkan angka 50 ya. Jadi 50 ini harus sama dengan ini ya. Ini kan target bulanannya tadi yang berdasarkan hasil hitungan di SKP-nya. Nah, begitupun juga nomor 2. Ini kegiatan yang ada di sini. Ini dientrikan sejumlah angka agar bisa sama ini ya, 25 ini. Ini sama 25. Ini juga 25 di sini ya. Nah, begitu juga yang di poin 3 ini ya, seharusnya poin 3. Ini nanti dibaikin. Ini baikinnya di SKP ya. Membaikin nomor urut di sini ya. Ini saya ganti umpamanya nomor 3. Nanti di bulanannya juga akan terganti nomor 3 seperti ini ya. Jangan ganti di sini ya. Gantinya di sini tadi yang memperbaiki nomor urut ya di lembar sheet SKP-nya. Oke, kita lanjut lagi ke sini tadi. Nah, ini kan targetnya 6 nih, 6. Kemudian di sini cuma 5. Berarti ini kurang 1 digit ya, 1 digit angka. Angka 1 ya, kurang 1 ya. Nah, kita tinggal entry di sini 1 sesuai dengan kegiatan di mana hari itu teman-teman ada kegiatan. Tinggal ketik 1 ya. Contohnya di sini tik 1. Nah, sehingga jumlah yang ada di sini sama dengan ini ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya, hitungan target hariannya. Nah, target hariannya seperti apa sih? Caranya cukup mudah target hariannya ya. Jadi yang ini 50 ini dibagi hari ya, hari kerja, hari efektif kerja. Jadi seumpamanya ini libur, berarti ini hari tidak efektif kerja ya. Jadi ini teman-teman tinggal hitung berapa di sini. Seumpamanya dalam 1 bulan Abdul Malik. Oke. Ntar saya izinkan dulu ini. Ini layarnya hilang kah? Memang hilang ya? Oke, saya perbaiki ulang tangkapannya. Gimana, ini udah kelihatan ya? Oke, mudah-mudahan tangkapan layarnya udah kelihatan. Nah, kita lanjut ke target hariannya tadi. Nah, untuk target hariannya cukup mudah. Jadi seumpamanya ada 31 hari nih. Ini umpamanya dalam bulan itu ada 31 hari. Kemudian 31 hari tadi itu dikurangi sejumlah ini hari tidak efektifnya tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 31 hari tadi ini ya. 31 hari ini tadi dikurangi 6, berarti hanya ada 25 hari kerja ya. 25 hari kerja. Nah, karena hanya ada 25 hari kerja, maka yang 50 tadi ini dibagi 25. Maka inilah target hariannya ya, hariannya. Jadi untuk kegiatan poin 1, target hariannya itu cuma dua kegiatan dalam satu harinya. Jadi di sini teman-teman boleh ngisikan angka 2 melulu ya, sampai akhirnya ini nanti tercukup 50 atau sesuai dengan jumlah memang kegiatan hari itu ya. Jadi ibaratnya ini hanya kontrol untuk mengetahui target hariannya. Nah, untuk selanjutnya ke bawah, teman-teman ini tinggal copy aja, copy, kemudian di blok ke bawah ke sini, kemudian paste. Oke. Nah,
Ya. Jadi ini target hariannya ya. Kalau ini tadi target bulanannya ya. Kalau ini tadi target bulanannya, maka yang ini adalah target hariannya. Jadi ini tadi untuk urut nomor kegiatan 1, poinnya rata-rata dalam satu hari 2. Kemudian untuk yang ini cuma 1 ya. Satu dalam satu hari cuma ada 1. Nah, boleh bervariabel seperti ini angkanya, yang penting di sini ada hari, berarti ada hari yang tidak dilakukan kegiatan itu ya. Yang jelas inilah cara mengetahui untuk target hariannya ya, seperti ini. Ya, ini satu harinya rata-rata 3. Di sini boleh 4 ya. Boleh 4 di sini, berarti ada di mana hari itu. Contoh, kalau di sini 4, kalau di sini ada di sini 3 ya. Contohnya ini hariannya 3, umpamanya di sini 4. Berarti hari berikutnya di sini boleh 1 ya. Boleh 1. Boleh 1, di sini boleh 2 ya. Boleh 2 ya. Boleh 2 di sini. Kemudian di sini boleh 3 lagi. Ya, seperti itu. Ada hari, artinya ada hari yang kosong atau ada hari penyeimbang ya. Seumpamanya di sini nggak ada sama sekali hari kegiatan, di tanggal 8-nya tidak ada kegiatan. Di tanggal 5-nya tidak ada kegiatan, maka di hari tanggal 6-nya ini berarti harus ini saya delete dulu umpamanya ya. Ini saya delete dulu. Di sini umpamanya tanggal 5-nya tidak ada kegiatan, berarti di tanggal 6-nya itu harus ada 6 kegiatan, karena untuk menutupi kegiatan yang di tanggal 3 ini yang tidak ada. Kan target harganya 3 nih. Berarti di tanggal 6 ini harus ada 6 kegiatan, atau umpamanya di sini cuma 4 juga. Maka di hari berikutnya di sini hari ini berarti kekurangan yang ada di tanggal sini ya, di kekurangan yang ada di sel ini 3, kemudian di sini cuma 4, berarti di sini masih kurang 2 ya. Kurang 2 ditambah di sini harus kebutuhannya 3, berarti total 5 ya. Total 5. Jadi seperti begitu seterusnya cara ngisinya. Jadi saling menutupi kekurangan yang ada di sini. Nah, mungkin paham maksudnya ya. Atau boleh secara random mengisinya, nanti sampai di sini akhirnya total yang ada di sini sama dengan 76. Unmute dulu Bang, peserta yang mikrofonnya aktif bisa di-unmute dulu. Karena agak bising kemarin Mas. Oh, agak bising. Siapa nih? Ntar saya cek dulu. Ini sudah mute semua ini saya lihat. Oke. Kita lanjut ya. Jadi permisi Bang. Ya. Mbak Siti Fatimah. Oke. Ya. Oh ya. Ini siapa lagi? Ini saya besokkan dulu ya Mas ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan paham ya untuk di poin ngisi hariannya tadi ya. Yang jelas target hariannya itu 3. Jika ingin teman-teman rata-rata 3 di sini, rata-rata 3 ya. Contohnya seperti ini, rata-rata 3. Bisa juga seperti ini, kita ratakan 3 ya. Nah, kalau kita ratakan 3, berarti ada kekurangan 1 poin. Ini sini tadi ya. Ada yang salah hitung berarti tadi yang mengenai saling menutupi tadi. Jadi di sini targetnya 76, berarti di sini harus 76 juga ya, atau lebih daripada 76, boleh 77. Jadi tinggal tambahin di sini angka ya. Di sini jadikan 4. 4, kemudian di sini lagi 4 lagi. Ya. Jadi ini target bulanannya ya. Di sini target hariannya bisa 3 atau 4 ya, seperti itu. Atau boleh divariasikan dengan angka yang lain ya, contohnya umpamanya di sini nggak ada kegiatan ya, berarti ada di tanggal berapa, sembarang aja tanggalnya, harus menutupi tanggal yang kosong ini, berarti di sini ada harus 6, seperti itu ya. Atau umpamanya di sini 2, berarti kekurangan 1 angka yang ada di sini harus ditutupin di tanggal berapa.
Jadi di sini saya kembalikan 3 umpamanya ya. Berarti yang kekurangan yang angka 1 tadi di sini harus ditutupin oleh tanggal yang lain. Berarti di sini 4 ya. Oke. Jadi seperti itu ya caranya, saling menutupi. Kalau mau berdasarkan metode hariannya. Oke. Boleh juga mengisi seperti ini ya. Yang penting contohnya ini yang nomor 1 ya. Yang penting di sini 50 di sini volume kegiatannya 50 berdasarkan targetnya ya. Oke. Nah, mungkin kalau di teman-teman yang aplikasi yang teman-teman sudah dapatkan dari saya menu ini nggak ada ya. Jadi ini custom ya, bisa teman-teman tambahin. Ya, caranya saya sudah kasih token tadi. Jadi kalau ada yang tertinggal nanti kita review lagi. Nanti teman-teman boleh tanya. Oke, lanjut. Kemudian judul tabel pada lembar kedua. Oke. Di sini saya kasih tip lagi untuk mengcustom aplikasinya ya. Jadi kalau teman-teman ngeprint di lembar pertamanya kan ada judul seperti ini. Kemudian di lembar berikutnya, sorry, saya cari kolom yang ada 2 sheet. Oh, ini enggak ada, cuma 1. Atau saya buka dulu filternya ya. Oke. Jadi ini contoh aja, umpamanya lembar keduanya ya. Lembar keduanya ini enggak ada judulnya nih. Hanya langsung kegiatan dan enggak judul tabelnya lah istilahnya enggak ada ya. Nah, cara memunculkannya untuk di lembar berikutnya agar muncul ya, siapa tahu teman-teman ngeprintnya 1 lembar lebih. Nah, cara mengcustomnya itu cukup mudah. Jadi teman-teman sediakan pulpen ya. Udah standby pulpennya. Pertama, klik di sini pack layout. Kemudian di sini ada menu print title ya, title. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. Kemudian langkah selanjutnya ini ada row to repeat atop ya. Ini ada sini. Teman-teman tinggal klik di sini. Kemudian menuju tabel yang ada di sini ya. Nih. Nah, ini. Jadi sorry ke sini ya. Jadi ini sudah terblok semua ya sampai sini. Jadi seluruh judul yang ada di atas ini teman-teman nanti di halaman berikutnya bisa terprint. Nah, ini tinggal oke aja ya. Ini sudah ada muncul sendiri. Ya. Nah, ini kemudian tinggal oke. Nah, kalau sudah seperti ini udah jadi. Nah, kita bisa review. Kita review. Nah, ini sudah muncul ya di sheet keduanya udah muncul, kemudian kita next pack. Nah, ini lembar ketiganya udah muncul juga. Jadi tampilannya jauh lebih oke lah. Nah, seperti itu. Kemudian kemarin ada di via grup, Japri ya, untuk menambah jumlah hari libur. Nah, ini kan kolom yang saya sediakan ini cuma 10 ya, 10 libur, 10 hari kali libur. Nah, teman-teman ini bisa menambahkan ini jumlah hari liburnya lagi. Caranya cukup mudah. Saya bukakan rahasianya di sini ya, teman-teman bisa mengcustom ya aplikasi sudah yang teman-teman dapatkan. Caranya ke sini ya. Ini define ya, ini define name. Ini ada name manager ya. Name manager di sini, klik, nanti muncul seperti ini semua ya. Muncul seperti ini semua. Nah, teman-teman yang ada ini, yang ada di sini hari libur ya, ini hari libur ya. Ini di blok. Mungkin di teman-teman ada yang mendapatkan di sini libur, ada yang mendapatkan tulisan Januari sampai Desember. Itu beragam ya, saya kasihkan titel di situ. Nah, itu sama saja. Ini kemudian
Libur 1 maksudnya ini libur di bulan 1 ya. Libur 10 ini maksudnya libur di bulan 10. Ya, seperti itu ya untuk sistemnya. Nah, ini teman-teman tinggal delete aja ini, blok semua, kemudian teman-teman delete. Kemudian oke. Kemudian selanjutnya apa lagi ya? Pokoknya yang berkaitan libur aja atau berkaitan nama bulan aja teman-teman itu delete, kemudian close. Selanjutnya lagi kita tinggal menambah ini ya, menambah jumlahnya. Umpamanya ini kan 10, mau ditambah 5 lagi. Nah, caranya tinggal ini kita lepas dulu ya. Pack layoutnya kita lepas dulu. Kita clear ya. Oke. Ini kita tambah ya. Ini kita tambah. Ini dilepas dulu juga. Oke. Ini kita tambah jadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai di key ya. Key, ini kita blok lagi. Oke, sudah. Kemudian ini kita tinggal berikan kolom tabel seperti ini, kemudian kita warnain. Kalau udah, ini berarti kolom tanggal hari liburnya udah jadi. Nah, tinggal mengatur sistemnya. Kalau sudah, kita tinggal ke formula tadi ya. Formula ini define name-nya. Oke, kemudian langsung di sini ada Januari ya. Kemudian oke. Kemudian kita klik lagi di sini. Kemudian define name lagi, langsung muncul Februari, kemudian oke. Maret gitu juga ya. Seperti ini kita ulang terus, jangan lupa klik di sini ya. Bulan April klik di sini. Kemudian define name-nya lagi April. Ya, kita lakukan terus sampai udah jadi. Ya. Ya, ini cara mengcustom ya hari libur ketika hari libur teman-teman nggak cukup. Tapi kalau teman-teman masih bingung mau ditambahkan oleh saya karena takut atau ragu-ragu, boleh langsung japri ke aplikasinya ke saya, nanti saya customkan. Nah, ini udah jadi ya. Jadi saya contohin. Ini umpamanya tanggal 8, saya atur lagi 9, berapa lagi? 10. Kita tes ke ininya ya. Oke, nggak kerja. Ternyata nggak mau kerja. Oke. Baik, kalau yang mau minta tambah tadi custom custom hari liburnya boleh ke saya langsung. Karena ini saya kirain bekerja ya, efektif. Kemarin saya tes bekerja ya. Oke, mungkin itu dulu ya materinya. Ada yang mau ditanyain nggak masalah SKP dan Dupaknya? Baik materi yang minggu lalu atau yang sekarang, boleh di sharing. Atau ada yang mau diulang, dibahas, silakan ditanyakan. Yang baru join, yang baru mau bikin SKP, gimana? Izin tanya Bang. Ya. Halo. Ya. Langsung aja. Ini Bang tentang SKP. Tahun ini kan dibagi 2 semester kan? Ya. Untuk pembuatan SKP ini saya peserta baru juga mengenai aplikasi premium. Sudah ada sheet-nya gitu Bang mengenai SKP yang dibagi 2 yang kemudian juga paling telat Februari 2022 kan sudah digabungkan ya SKP-nya. Seperti ini ya. Ya. Apanya yang mau ditanyain? Maksudnya sudah ada dalam aplikasi kita Bang ya? Sudah ada di aplikasi premium. Kalau yang di premium sudah ada.
sudah ada berarti Bang ya? Ya, sudah Berarti ada. sudah semester 1, semester 2 itu yang nanti Februari digabungkan ya Bang? Gimana tuh digabungkan dua SKP Yang tahun 2021 nanti? 2000 Yang punya semester 1, semester 2 kan digabungkan itu Bang, SKP-nya. Oh, diintegrasi. Oh, ini sudah ada. Lembar integrasi. Ada. Ini kan penilaian kinerja, Mas Julnya lihat di layar. Di sini ada penilaian kinerja semester 1 SKP-nya. Kemudian ada penilaian kinerja semester 2. Nah, di sini ada lembar integrasi ya, penggabungan antara penilaian kinerja semester 1 ini dengan penilaian kinerja semester 2. Ini penggabungan ya. Nah, seperti itu. Sudah ada dalam aplikasinya Bang? Sudah ada dalam aplikasi. Kemudian Bang, yang di SKP itu yang unsur-unsur yang masuk, unsur utama semuanya. Jadi semuanya harus masuk Bang? Ya. Jadi misalkan yang kayak unsur penunjang itu Bang? Ya, unsur penunjang. Jadi juga kita masukkan di sasaran kita itu Bang? Ya. Di awal tahun. Ya. Jadi sumber penilaian dari penilaian kinerja ini sumbernya dari angka kredit ya. Dari angka kredit. Jadi kalau mengambil sumbernya penilaiannya dari angka kredit, otomatis seluruh kegiatan yang ada di setiap bulanannya ya, baik unsur penunjang mau unsur pelayanan, unsur utamanya itu terakumulasikan semua karena sumber penilaian untuk kinerja ini itu berdasarkan dari angka kredit. Jadi saya bahas ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi angka kreditnya yang mau dicapai umpamanya alhamdulillah batuk. Jadi contohnya di sini sasarannya ini SKP-nya 6 ya, 6. Sorry, bener nggak? Oh ya, sasarannya 6 ya per tahun. Berarti dalam satu semesternya, satu semesternya berarti 3,46 angka kredit ya, seperti itu. Nah, ternyata waktu dalam penyusunan, ini saya filter dulu ya, biar nggak terlalu gede. Oh, masih 16 juga. Nah, nggak apa-apa, ini hanya sekadar contoh. Jadi di sini anggaplah 6 ya, poinnya 6. Atau saya kurangi dulu ini biar nggak terlalu jauh ngebayang-bayangnya. Ini yang mana yang saya kurangin ya? Oke. Ini ada yang mau masuk tadi ya? Ada yang mau join? Oke, saya joinkan dulu. Jadi umpamanya di sini ya, kita kembali targetnya 6,923 ya. Kemudian kita susunlah sebuah SKP. Kita susun sebuah SKP seperti ini. Ternyata kita hanya berhasil menyusun 6,2 bukan 6,9 ya. Berarti nilai SKP yang inilah yang harus dibagi 2 ya. Jadi bukan yang ini tadi. Ini kan hanya target kita dalam menyusun. Ini hanya gambaran kita supaya bisa menyusun di sini. Sama persis dengan 6,9 ini nggak apa-apa juga. Di bawahnya ini boleh juga. Di atasnya daripada ini boleh juga ya, 7 ya. Karena di sini 7,5 ya targetnya ini ya, 7,5. Di sini 7 juga boleh ya. Kalaupun dalam suatu penyusunan ternyata kita hanya berhasil menyusun 6,2 ya. Berarti inilah yang harus dibagi 2. Berarti teman-teman bisa ya. Jadi di sini 6 sekian bagi 2 ya. Berarti target semesternya itu 3,126 ya targetnya. Ini kita pindahin aja ke sini ya, biar enggak mengganggu rumusnya, mengganggu kolomnya. Ini kita pindahin ke sini.
Ya, jadi targetnya 31,26 ya. Berarti dalam nilai rekap semesternya harus ada angka 3,126. Oke, ternyata angkanya melebihi daripada 7. Ini saya contohin aja dulu yang mana saya delete ya. Ini gede bener. Izin Bang. Ya. Minta dicontoh yang di unsur pengembangan dan penunjang Bang, sampai berapa persen juga kita maksimal misalkan di pengembangan dan penunjang gitu Bang, yang ada di SKP gitu. Di pengembangan. Pengembangan. Oke, saya contohin dulu ya. Misalkan kayak ikut seminar itu harus ada target juga Bang ya, harus kita rencanakan juga. Terus di berapa nilai maksimal di pengembangan dan penunjang gitu Bang, biar Oke. gitu buatnya. Oke, siap. Baik, saya contohin untuk di bagian pengembangan. Ini tadi di pelayanannya sudah. Oke, jadi contohnya saya kembali ke database. Berarti kita harus bermain di database ya, teman-teman. Wah, ini kalau begini bisa diupdate lagi nih aplikasinya. Boleh juga itu sarannya secara tidak langsung. Jadi ini 6 ya. Di sini kan targetnya, sasarannya ini gambaran ya, gambaran kita menyusun angka kredit dalam 1 tahun ya. Boleh 6, sekali lagi boleh 6, sekian, boleh 7 ya, karena batasnya ini 7 ya, 7,5 untuk di tingkat terampil ya, untuk di tingkat perawat terampil ya. Nah, ini. Boleh 7,5 boleh juga ya, mentok sampai 7, kalau mau sampai 7,5 juga nggak apa-apa, karena batas maksimal yang penting tidak melebihi batas maksimal ya, sampai 8 jangan ya, hanya 7,5. Mau ngikutin ini juga nggak apa-apa. Oke, taruhlah kita ngikutin ini ya, 6,2. Berarti 6,2 ini untuk unsur pelayanannya ya, ini kita tinggal ini sama dengan ke sini. Teman-teman boleh mengcustomnya sendiri di aplikasinya atau nunggu saya ngupdate, tapi masih agak lama. Kemudian ini dikali ya, bukan dibagi, dikali 80%. Dikali 80%. Ini 80% pelayanan ya. 80% pelayanan, kemudian 20% unsur penunjang ya. Teman-teman silakan cek di permempannya, ada kok di situ. Nah, ini kemudian tinggal dikalikan lagi. Ini sama dengan kali dengan ini. Klik di sini, kemudian kali, bukan dibagi ya, kalau di Excel jangan. Kali 20%. Hasilnya ini. Ya, jadi berarti 1,3 ya. Nah, kita hitung ya, bener nggak, sama dengan yang di atas nggak? Oke, sama ya, nggak salah hitung ya ini ya. Oke, udah clear. Berarti kita nyari unsur pengembangan yang nilainya 1,3 di SKP nya. Ada nggak unsur pengembangan yang nilainya 1,3? Di sini nilai satuannya ini 4, di sini ada 8, di sini ada 4, 8, 4 ya. Ini nilai satuannya ya, 20, ini 12,5. Berarti kita nyari kegiatan yang nilainya 1. Ini pengembangan atau penunjang Bang tadi Bang, yang 20%? Oh iya, boleh masuk di pengembangan atau penunjang ya, sama-sama dia. Nanti di pada saat pengajuan PAK nanti dihitung penunjang dia. Kayaknya nggak ada untuk perawat ini. Saya cek di data masternya ya. Kecuali pelatihan ini, pelatihan teknis ya, pelatihan yang nilai sertifikatnya, berarti pelatihannya lebih daripada 3 hari ya. Karena ini 30 jam, 30 sampai 80 jam. Berarti pelatihan minimal 3 hari ke atas ini ya. Jadi teman-teman harus nyari, kalau ingin memasukkan nilai pengembangan situ ya, atau di unsur penunjangnya sama juga.
Ini yang teman-teman yang punya apa namanya penghargaan sudah 10 tahun kerja bisa tuh kalau memang dapat penghargaan dari dinasnya, biasanya dinasnya itu ada ngasih tuh otomatis, biasanya yang pegawainya yang 10 tahun ke atas biasanya otomatis dia memberikan penghargaan. Nah, teman-teman bisa masuk angka yang ada di sini. Atau teman-teman kalau umpamanya mau ngikutin memaksimalkan ini ya, nilai angka kredit ini, teman-teman mau ngejar 7,5 bisa juga. Caranya cukup mudah juga. Biar 20%-nya bisa menjadi 2 ya, kita tes ya. Ini umpamanya 80%-nya dari 7,5 ini kita kalikan 80%. Nah, berarti 6, kemudian di sini kita kalikan 20%-nya. Dapatnya 1,5. Oke, nggak bisa juga sampai 2. Ya bisa sampai 2 ya, hanya sebatas 1,5. Jadi teman-teman tinggal nyari kegiatan yang ada di SKP-nya sini yang nilainya 1,5 atau 1, nggak bisa jadi 2 ya, karena kalau 2 melanggar dari hitungan yang ada tadi sini. Nah, kalau tidak mau pusing ya bulat-bulat telan 6,9 atau 7,5, semuanya ditelan ke unsur apa tadi? Ke unsur pelayanan ya. Tapi teman-teman kalau mau kepengen ada unsur pengembangan atau penunjangnya boleh juga. Saya contohin aja di penghargaan aja ya, di penghargaan ini. Oke, saya ketik 1 di sini ya. Kemudian saya filter. Oh sorry, unsur penunjang, sorry ya. Aku yang pengembangan penunjang 20% itu bisa per tahunkah atau dari selama kita naik pangkat itu angka kumulatifnya, Bang? Per tahun dia. Oh enggak misalkan boleh akumulatif juga, cuma harus berarti dalam 2 tahun ngitungnya. Per tahun boleh juga, mau dalam apa namanya, dalam 1 akumulatif itu boleh juga. Oh, berarti bisa ambil besar ya Bang, di tahun ini misalkan kita mau ambil besar di tahun ini. Nggak tahu ya, tergantung tim penilainya dia setuju apa enggak dengan seperti itu. Biasanya sih tim penilai nggak mau, dia kekeh berdasarkan apa namanya jumlah total angka kredit yang kita di sini ya. Karena rata-rata di butir kegiatan tadi kan di atas yang udah kita kali 20% untuk butir kegiatannya. Jadi susah juga cari apakah kemudian bisa per angka kumulatif misalkan 2,5 tahun ya. Boleh juga, artinya di tahun keduanya kita nyari angka 2 gitu ya, maksudnya ya, karena kan nyari angka 1 susah tuh kegiatannya, 1 angka kredit ya maksudnya ya. Boleh juga seperti itu, karena kalau mau bermain akumulatif berarti ini kan anggaplah ini 7,5, berarti kalau akumulatifnya ini kan dikalikan ini harus ya 2,5 tahun ya. Sorry. Berarti 19 dari 20% ini tadi. Ini dapat tinggal nyari 3 ya, 3 angka kredit. Boleh juga seperti ini, nggak ada masalah, tergantung tim penilainya juga sih. Yang penting dikomunikasikan aja dengan tim penilainya. Boleh nggak seperti ini? Kalau dibolehin silakan laksanakan, jika berbenturan ya jangan juga sih berbenturan. Nah, nanti kalau berbenturan dengan tim penilai moodnya nggak ada buat tanda tangan dia itu nanti. Kan lihat wajah kita aja mau saya tanda tangan gitu. Makanya agak repot nih tim penilai. Masanya saya tapi kita bawa acuan, Bang. Saya pernah baca gitu
disebutkan nggak per tahun tapi per angka kumulatif Ya, yang diperlukan selama naik pangkat. ya benar. Maksudnya. Benar, sebetulnya bisa seperti itu sebetulnya. Maka saya bilang tergantung apa namanya tim penilainya, cara pandangnya. Karena tidak ada salahnya antara akumulatif seperti ini tidak ada salahnya. Kemudian akumulatif ini dibahasakan dalam 1 tahunnya bisa juga, nggak ada salah juga dia. Nah, maka saya bilang tergantung tim penilainya. Jangan sampai jaga mood lah ini. Tafsiran yang saya baca di Permenpan 35 untuk perawat nih Bang ya. Selama naik pangkat misalkan kita butuh 100 dari 100 itu 20%-nya maksimal boleh diambil dari unsur penunjang gitu. Ya betul. Ya, mungkin nanti bisa kita coba baca lagi, mungkin itu bisa kita bawa kemudian hari Bang ya. Kalau kemudian diperdebat, didiskusikan gitu sama tim penilai. Iya, bisa boleh sebetulnya itu. Karena ada tim penilai juga dia menafsirkan lebih jauh lagi. Nanti ini saya transfer ibaratnya ini akumulatifnya, kemudian dia ini untuk dapatkan target per tahunnya sekian. Nah, seperti itu. Karena apa sih ya? Karena yang mengganggu bukan mengganggu sih, karena beda-beda penafsiran ya sebetulnya cara anunya. Tapi ya sekali lagi tergantung tim penilainya. Mudah-mudahan tim penilainya mau ya, moodnya bagus juga. Oke, kita lanjut lagi. Kita udah bahas ini tadi ya caranya. Nah, anggaplah seperti ini udah jadi ya. Jadi 7 ya, 7,25 batas maksimalnya tadi 7,5 1 tahunnya. Ini enggak ada masalah. Berarti ini berubah ya. Oke. 7,6 ya nilai semesternya. Kemudian nilai semester tadi ini 7,6 ini. Berarti di rekap semesternya harus 7,6 ya. Di sini itu bukan 7, 3,6 ya. Nah, di sini ternyata setelah ngumpulin angka kredit, setelah dikerjain semua ini bulanannya ya. Ini setelah dikerjain semua. Ternyata pada saat ngumpulin angka kredit hasilnya 3,04. Nah, di dalam aplikasi saya ini mekanismenya ya ini ya. Nilai SKP tadi Jadi ini tadi ya. Ini di nilai yang ada di sini untuk melihat persentasenya, nilai yang ada di sini yang ini kemudian dibagi nilai ini ya, bukan dibagi nilai ini kan 1 tahun. Dibagi nilai per semesternya kemudian dikali 100%. Hasilnya ini bukan 100 ya. Oke, hasilnya 84,089 ya. Nah, jadi sumber nilai penilaian kinerja itu yang di semester 1 sumber nilainya ya seperti tadi hasil hitung yang ada di sini ya. Nah, makanya di sini nilai kerjanya 84,089. Nah, nanti semester 2 gitu cara penilaian kinerja semester 2 juga sama ya. Sama seperti rumus yang ada di penilaian semester 1. Kemudian untuk di perilaku kerja, nah ini sebetulnya perilaku kerja ini nilai subjektivitas dari pimpinannya. Nah, di sini saya coba melakukan perumusan ya biar nggak repot lagi pimpinannya ngasih nilai. Nah, rumusnya sama dengan yang di atas tadi ini ya, rumusnya sama yang ada di atas tadi ini. Alasannya kenapa? Karena berdasarkan nilai objektifnya ya. Tadi dia hanya bisa mengejar 3, ya, tidak bisa mengejar targetnya 3,6 ya, hanya 3, sekian. Maka nilainya mengikuti yang ada di sini. Kecuali umpamanya dari 3,6 ini berhasil dikejar sampai 3,6 juga, maka otomatis nilainya nanti di sini 100% ya. Nah, seperti itu.
Tapi namanya teman-teman boleh ngerubah juga di sini, boleh entry angka langsung berapa nilainya, apakah 90 boleh juga, nggak ada masalah ya. Ini bisa di custom. Makanya saya rumusnya saya nggak kunci ya, aplikasinya tidak dikunci, teman-teman bisa mengcustom. Kalau teman-teman ingin menanyakan ini sumber nilainya dari mana, sumber nilainya tadi dari angka kredit tadi dengan sistem yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, yang di sini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya. Yang tadi Bang saya bahas, udah saya coba buka itu Permenpan 35 yang punya perawat, itu pasal 238 ayat 2 mungkin bisa dibuka dari situ Bang, biar mungkin gimana tafsiran guru nih. Wish, jangan manggil guru, saya sama-sama belajar. Oke. Pada pasal berapa tadi? Pasal 38 Bang, ayat 2. Oke, pasal 38. Permenpan RB 35. Oke. 2019. Pasal 38 ya. 38 ayat 2. Ini ya, ayat 2-nya, kegiatan penunjang sama yang dimaksud. Ayat 1 diberikan angka kredit tercantum dalam lampiran 3 merupakan bagian tidak terpisahkan. Oke, benar. Akumulatif ya. Nah, ini akumulatif. Sebenarnya kalau saya sih melihatnya secara pribadi ya. Secara pribadi ya. Ini ada makanya saya bilang saya tadi ada dua versi ini penafsirannya nih. Akumulatif ini bisa berarti akumulatif dalam 1 tahunnya atau bisa akumulatif dalam 2 tahun setengah. Kalau mau diberlakukan akumulatif, mengapa saya mengatakan ada dua persepsi multitafsir seperti ini? Karena di sini pasal kita kembali ke pasal 27 ya. Nah, pasal 27 sama pasal 30 ya. Ini pasal 27 ini adalah angka akumulatif juga ya. Ini angka akumulatif juga ditafsirkan seperti itu. Di pasal 30-nya gitu juga, apa dia 50% paling tertinggi, berarti akumulatif paling tertingginya. Jadi maka saya bilang ada dua tafsiran ini. Maksudnya tergantung lobby-lobbyannya ke apa namanya? Karena jika dihubungkan dengan butir kegiatan yang rata-rata di atas, kalau kita cari per tahun kan di atasnya nggak akan pernah dapat gitu. Iya. Ada misalkan satu butir kegiatan angkanya misalkan 3 atau 4 gitu. Yang target per tahun kalau kita ambil 20% nggak akan dapat butir kegiatan itu. Iya. Makanya saya pikir cocoknya memang selama naik pangkat berapa kebutuhan 100 berarti 20%-nya boleh maksimal gitu. Boleh seperti itu, boleh, nggak ada masalah sebetulnya. Makanya bilang tergantung ngelobi ke ininya, ke tim penilai. Yang penting bisa berargumen aja sih, berargumen dengan kalimat-kalimat yang baik, yang santun kepada tim penilainya supaya dia mau tanda tangan. Yang kalau saya persepsikan sekarang secara akumulatif seperti yang dimaksud itu, ada saya nanti muncul nanti, oh ini ada di YouTube, ini orangnya seperti ini, ada kacau nanti ya. Bisa bisa akun saya di blacklist nanti karena take down. Aduh. Makanya saya bilang persepsinya ada dua, ini persepsinya ada dua, bisa akumulatif dalam satu periode pangkat ya, 2 tahun setengah atau 3 tahun atau 2 tahun, boleh itu dalam 1 tahun, karena ini memang kalimatnya multitafsir juga aja ya, multitafsir. Tapi ini 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Oh gitu ya. Nah misalkan kita butuh 100 berarti 20%-nya nggak boleh lebih gitu. Saya pikir segitu. Boleh sih. Terus dihubungkan tadi sama butir kegiatan yang nilainya nggak mungkin kalau kita bagi per tahun udah kecil banget, nggak mungkin kita mengejar butir kegiatan yang ada di penunjang gitu sih Bang. Boleh nggak ada masalah kok itu. Komunikasikan aja dengan tim penilainya. Siap.
Yang penting nah ini bagus nih Bang Jul nih, pemahamannya udah bagus, apalagi dengan berarti tinggal memainkan di aplikasinya ya. Jadi umpamanya di sini berarti tahun ini umpamanya tidak mencapai 7 ya, tidak mencapai 7 atau 5 karena dia mau menyimpan angka kredit separuhnya itu buat di tahun berikutnya boleh juga. Karena kalau melebihi daripada 7 ya, mau mengambil tahun ini jauh lebih besar. Nah, itu juga kendalanya Mas Jul. Karena kan umpamanya angka kredit kita bermain di akumulatif, umpamanya bermain akumulatif. Anggaplah ini tadi totalnya 19 ya. Tahun ini saya nabung nih yang 20% yang ini saya nabung, atau yang inilah saya tabung. Jadi tahun ini saya 6. Berarti ada sisa 1,5 yang belum saya ambil di tahun 2021. Kemudian di tahun 2000 berikutnya 2022 tahun depan 1,5 ini saya mau pakai nih, ya. Berarti total nilai 7,5 tadi ya. 7,5 tadi ini ditambah 1,5 ini akan kebesaran jadinya. Nah, itu yang jadi problemnya juga, jadi 9 dia, padahal per tahunnya cuma 7,5. Nah, itu jadi problematika juga dia. Tapi kalau tim penilainya tidak mempersoalkan ini, nggak ada masalah. Mudah-mudahan dia tidak melihat YouTube saya ya, karena ini dibahas lagi. Ya, jadi repot nih kalau kita berbasis angka seperti ini ya. Di plot-plot. Nah, seperti itu. Karena ini batas nilai setiap tahunnya di plot sih. Seandainya tidak ada sistem plot, mungkin bisa sistem tabungan tadi. Ya. Paham kira-kira Pak Mas Julia? Maksud saya. Nah, jadi bumerang dia nanti kalau sistem tabung. Tapi mudah-mudahan dia nggak paham seperti ini. Bismillah, nggak paham dia nggak paham, ya udah lanjut aja. Oke. Ya. Mungkin yang lain mau bertanya, silakan. Oh ya, yang lain gimana, yang lain ini yang betul-betul paham dengan aplikasi dengan sistem penilaian ini. Sudah ada beberapa orang termasuk Mas Julian sendiri. Ada yang lain? Ya, ya. Bang. Oke. Di aplikasi yang Bapak kirim ke saya, bagaimana ini yang di penilaian kinerja semester 1 dan 2? Sudah saya ganti nama saya di database, tapi kenapa nama orang lain yang muncul di sini, Pak? Di mana itu? Yang di penilaian kinerja PNS periode Oke. sampai Juni. Nama orang lain yang muncul. Di sini Oke. 31 Juli. Oke. Cara di database ya. Tapi masih harian nih dia. Oke. Jadi caranya cukup mudah. Kalau nama orangnya mungkin ada. Jadi caranya cukup mudah. Di sini ya. Jadi kalau Mas Antonnya buka. Jadi saya ganti. Ini ya Kak. Ini ya Mas Anton ya. Kemudian di sini namanya Hairani. Oke. Jadi caranya cukup mudah. Ini di sini ke nama ini, nama pegawai di sini, kemudian klik sama dengan, kemudian ke database sini, kemudian pilih namanya Mas Anton. Sini klik. Kemudian enter. Nah, udah jadi. Kemudian untuk NIP-nya ini tinggal di copy ya, Ctrl C atau mau di copy seperti ini, copy. Kemudian ini di blok semua sampai ke bawah sini. Kemudian ini paste. Nah, udah berganti. Ya. Pak, Jadi, boleh diulang Pak caranya yang tadi? oh, boleh. Boleh, ini sama dengan, kemudian ke database-nya sini, kemudian Anton seperti ini. Ya, kemudian enter. Oke, sama juga ini NIP-nya gitu juga, sama dengan ke database-nya, kemudian ke NIP-nya sini, kemudian oke. Jabatan gitu juga ya, jabatan sama gini, jabatan.
sama dengan mana jabatannya ini ini ya, jabatan pekerjaan ini perawat, sini enter. Nah, kalau pangkat dan golongannya ini kan terpisah di database ya, ini terpisah. Nah di sini ya, mana tadi ini ya, nah atau boleh juga Mas Anton kalau nggak mau repot, Mas Anton juga boleh ngopi yang ada di sini ya, copy ini tinggal copy aja. Ini boleh juga, ini tinggal copy, boleh juga seperti ini, copy, Ctrl C, kemudian di sini tinggal paste. Nah, jadi paham ya? Jauh lebih mudah kalau ngambil dari sini. Ini tinggal di copy, ya, copy, kemudian di sini Ctrl paste. Ini saya delete dulu ya untuk membuktikannya. Ini saya delete, umpamanya ini kosong nih. Ini copy yang ada di sini, kemudian di paste ya. Nah, muncul ya. Jadi ini tinggal memperbaiki yang ada kolomnya ini biar nggak ada garisnya. Kalau itu yang tanah grogotnya Pak? Yang mana ini tanah grogotnya? Iya. Oh boleh, bisa juga. Sama dengan juga. Ya sama dengan juga. Boleh langsung ke ininya. Database-nya. Bukan, sorry, bukan di database-nya. Boleh ini ke dupaknya ya, ke sini. Di sini. Ini nrekang ini ya. Sini. Jadi tanggal terakhir ya, semester terakhir. Semester terakhir kan biasanya tanggalnya di sini atau di tanggal bulan terakhir sini, boleh. Boleh ngambil dari bulan 6 juga boleh sini. Ya, sama dengannya ke sini bisa juga. Ya, jadi ini rumus sederhana ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau parah-parahnya ada yang berantakan rumusnya, boleh nanti aplikasinya saya bikin langsung japri ke saya. Untuk yang tanggal liburnya tadi yang bertambah ini boleh request ke saya, Bang, minta ditambahin hari liburnya. Saya umpamanya rata-rata libur dalam 1 bulannya itu 15 kali. Boleh request bagi yang ada di rumah sakit, boleh japri ke saya. Seumpamanya ini terlanjur diisi ya, terlanjur diisi, udah terlanjur diisi, nanti teman-teman boleh request, ini saya minta tolong ditambahin hari liburnya, boleh, nanti saya tambahin. Karena cara yang saya cobakan tadi ternyata nggak berfungsi ya, nggak kerja. Kalau itu yang tulisan merah yang saya tanyakan kemarin Pak. Nah ini yang Oke boleh, saya bahas ulang ya, ini persoalannya kita bahas panjang kali lebar tadi sama Mas Julnya. Nah ini yang merah ini sebetulnya yang ini redaksi ya, redaksi untuk mengontrol bahwa di semester 1 kita itu ternyata targetnya yang kita punya ya ternyata kita sudah mencapai nilai 3,0491. Nah ini ya, ini semester ini 3,041 ya, ini nilai semesternya 30,491 ya, sama nih. Kemudian untuk di semester 2 jumlahnya itu 7,2227. Jadi ini sebagai kontrol aja ya, sebagai kontrol. Maksudnya seperti itu Mas Anton ya. Nah, kekurangannya ya. Kemudian ini kan targetnya 6, sekian, ini sebetulnya sudah lebih ya. 6 ini tambah ini, coba saya. Kemudian jumlah angka yang kredit yang harus dicapai dalam satu semester 2 itu 4, ini karena hitungannya lebih ya.
hitungannya karena ini lebih, karena nilai rata-ratanya itu cuma 3,46 ya. Ya. Cuma karena ini lebih ya, nilai semester 2-nya lebih, makanya pembunyiannya di sini malah terbalik, kebalikannya. Nah, jadi hanya sebagai pengontrol aja sebetulnya ya. Sebagai pengontrol aja. Jadi kalau umpamanya di sini kurang umpamanya target semesternya 3, sekian, ternyata di semester 2 cuma 2, nanti dibunyikan di sini kekurangan sekian ya. Nah, cuma ini karena nilainya lebih, makanya membunyikannya kebalikan dia terbunyinya. Jadi ini lembar kontrol sebetulnya ya. Nggak ada masalah dengan ini. Yang jelas target semesternya ini ya, target semesternya ini. Seperti itu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya, yang panjang kali lebar di sini. Mungkin Mas Anton perhatikan juga. Ada lagi yang mau ditanyain yang lain? Jangan malu-malu, mumpung kita ada belajar bareng. Kalau nggak ada, saya lagi tanya. Ya, boleh. Bang, jika di SKP, di rencana yang awal tahun itu, misalkan kita banyak masukkan target kita, tapi realisasinya kurang gitu. Apa ada trik mungkin di targetnya kita pas-pasin aja supaya nilai kinerja kita dapat kategori bagus gitu, baik. Di targetnya Misalkan di target, apakah kita misalkan kayak pelatihan tadi di pengembangan profesi ini, kita target seminar 2 kita ikutin, atau oke. Jadi contohnya mana nih ya? Saya contohin dulu. Nah, jadi saya contohin ya. Ini ada contoh ini kebetulan. Di sini umpamanya targetnya 920 ini. Saya cari angka yang kecil, ntar deh ya. Saya cari angka yang kecil. Mana angka yang kecil ya? Oke, ini aja saya sebagai contoh aja ini. Jadi targetnya umpamanya ini 920 ya. 920. Kemudian ternyata di realisasinya 912. Nah, ini kan jauh nih. Atau yang ini juga ya, kualitas mutunya ini ya 75 nih, 75 ternyata di realisasinya 13 yang kita capai. Maka ternyata persentase kualitas mutunya 59, ternyata kemudian di sini juga nilai capaiannya 51. Berarti ini nilainya kategori buruk ya, bukan cukup lagi buruk. Nah, udah bingung nih, mentok di 13, angka 13, kita sudah ngisi semua tanggalnya, bulannya, udah bingung harus diapain lagi, nggak tahu. Nah, caranya cukup mudah. Triknya adalah ini kita tinggal ngikutin angka 13 ini. Jadi angka 13 ini kita pindahin ke sini. Cuma mindahinnya jangan di lembar pengukurannya, mindahinnya di SKP-nya. Jadi poin 3 tadi 75 tadi, ini kita ganti 13 atau kita ganti 12. Anggaplah kita ganti angka 12 ya. Nah, otomatis di lembar pengukuran yang tadinya nilainya 75 berubah jadi 12. Nah, ini melebihi ya, nggak masalah. Nah, ini udah kualitas mutunya udah naik 98. Nah, di sini udah naik jadi 94. Nah, jadi triknya cukup mudah. Cuman kalau semua triknya di targetnya Bang, kita sesuaikan aja. Kita sesuaikan, benar. Jadi kualitas realisasinya ini kita sesuaikan yang ada di targetnya, ini kita sesuaikan. Jangan mulu-mulu gitu Bang. Iya. Targetnya udah pusing mencit angka nih, di mana yang nambahnya di mana lagi, udah
Ya udah, cuma resikonya otomatis SKP-nya turun nih, apa nilai target nilai realisasi angka kreditnya juga turun. Tapi nggak masalah ya, diselesaikan aja seperti itu triknya. Atau mau digenjot lagi dinaikkan nggak apa-apa juga, boleh juga. Kalau saya sih lebih sarankan seperti ini, jadi bisa tahu ya, jadi tahu dulu bulanannya seperti apa, kemudian tahu dulu hariannya seperti apa besarnya ya. Jadi kita cari nilai hariannya dulu berapa sih. Jadi umpamanya targetnya 50 poin nih, 50 kegiatan. Kita hariannya, oh ternyata hariannya itu setelah dikurangi hari libur ya, ternyata rata-rata 2. Udah hajar aja 2 atau variasi angkanya 23 23 23. Nah, seperti itu. Karena kalau ada nilai kosong seperti ini juga, nanti akan tanda tanya juga sih di sama tim penilainya ya. Ada kosong, pokoknya di sini bukan tanggal merah ya, di sini ada tanggal kosong, nanti akan jadi tanda. Bagusnya terbagi bang ya, misalkan ya. 4 itu bisa dibagi berapa hari gitu kegiatan bang ya. Iya, nanti tanda tanya juga tim penilai, kenapa kosong di tanggal ini, memang nggak kerja kan gitu, nanti pertanyaannya bahaya. Kerja ya, kok nggak kerja. Iya, berharap aplikasi premiumnya mungkin ada update-nya nanti bang ini. Bisa iya. terisi otomatis juga di harinya gitu, bisa per hari gitu, jadi tinggal di setel aja, tambah dikit kurang dikit. Aduh. Karena guru ini pandai banget di Excel deh. Kita kurang banget di Excel. Nanti kalau serba otomatis tinggal ngentri nama aja dong. Aduh. Tinggal di setel aja bang, mungkin bisa kegiatan di hari Senin agak tinggi dikit gitu, karena betul-betul di situ supervisinya ke lapangan misalkan. Jadi tinggal kurang tambah dikit aja biar lebih canggih lagi. Aduh. Ini udah bagus banget nih bang, kita berterima kasih sekali nih aplikasi premium dari Master Radi nih. Jangan panggil Master ya, nggak enak saya. Nanti para Master Excel yang ada di YouTube ngeborong saya. Mereka lebih jago, datang ke saya repot juga nanti kalau. Saya kena banyak komentar nanti. Aduh. Mungkin ke depan bisa lewat aplikasi Android lagi nih bang, bisa. Nah itu. Tahu mungkin Mas Radi punya banyak waktu untuk ngembangin lagi. Sebenarnya dari isi aja kegiatan hari ini, langsung masuk ke Google Drive-nya, mungkin bisa online di Google Drive mungkin nih bang ya. Bisa online sih di Google Drive, bisa sebetulnya, nggak bisa dia. Cuma kan Google Drive ini pemakaian pribadi dia. Iya. Tidak bisa untuk. Jadi tidak bisa simpan di Google Drive. Ya. Kita bisa langsung kerja harian langsung nginput gitu bang ya. Iya. Setiap hari nginput aja lewat handphone, langsung otomatis bisa ke update ke file kita di Google Drive. Cuma berharap sih suatu saat begitu. Iya. Bisa Google Drive sangat bisa memungkinkan. Cuma kalau saya bikin aplikasi dalam Google Drive, nanti yang lain nggak bisa pakai masalahnya, karena itu akun pribadi. Agak repot masalahnya. Mungkin bertahap nanti bang, ada level-levelnya mungkin nanti. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut ini update terus mahir, jadi bisa ditingkatkan lagi mungkin bang buat kami. Kalau saya tingkatkan ke Google Drive, nanti ngajarinnya agak ekstra juga ini. Berarti harus teman-teman punya akun Google Drive. Dasar aja dulu bang, ini maksudnya visi kita ke depan ini. Ke depan biar lebih canggih lagi, mungkin versi ini baru versi 8 nih bang. Iya. Mungkin versi berikutnya biar pada pinter mungkin teman-teman. Iya, mudah-mudahan ada, karena peningkatan versi ini sebetulnya dari pertanyaan teman-teman juga. Jadi peningkatan versinya ini akibat pertanyaan teman-teman yang ternyata masuk di akal. Ternyata pertanyaan ini ternyata kalau disimak-simak ternyata berbobot. Bisa dijadikan inspirasi nih untuk meningkatkan aplikasi. Jadi secara tidak sengaja sebetulnya.
Iya. Jadi banyak orang yang berpikir lebih maju lagi, mungkin aplikasi lebih Iya. bagus lagi. Makanya kalau sering-sering bertanya nggak apa-apa juga, karena nanti buat kepentingan aplikasinya juga. Kalau malu bertanya ya agak repot juga. Jadi saya bingung, oh ini kekurangannya di mana, saya bingung gitu. Kalau ada pertanyaan ternyata itu masuk untuk untuk diupdate aplikasinya, bagus lagi. Karena dari sekian hampir 1 tahun ya rasanya perjalanan aplikasinya ini update terus, dari sekian banyak pertanyaan, dari sekian kali, termasuk Mas Anton ini berapa kali bertanya, akhirnya saya update lagi. Dari Mas Julnya juga, dan ada beberapa teman yang sering bertanya. Oh ternyata pertanyaan ini agak menyinggung juga sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, menyinggungnya bagus untuk mungkin secara tidak sengaja itu adalah masukan sebetulnya, nggak apa-apa. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Ada yang masih awam sama sekali? Nggak apa-apa, kita urai. Sebelum nih saya kasih waktu 10 menit lagi, saya kasih waktu. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada biar saya lagi coba, mungkin teman-teman. Oh iya, itu mungkin mau ditanya gitu. Iya, boleh. Jadi Bang, untuk merubah angka kredit nih, misalkan yang tampil di jenis tugas jabatan, itu kan ada misalkan melakukan pengkajian perawatan tadi 0,0016, itu kan ada berapa digit di belakang. Kalau kita mau rubah, misalkan kita kebaca di Permenpan, ada yang harus dikoreksi dikit nih. Misalkan 0,0 sekian ya. 15 atau digitnya dikurangin di belakang angkanya 3 digit. Nah, ini gimana caranya? Ya. Oke, jadi buat teman-teman nih ya, yang lainnya juga. Nah, umpamanya ada angka kredit yang selisih dari Permenpannya ya, selisih dari Permenpannya. Biasa juga sih sering terjadi karena saya selalu input, mungkin ya pengaruh mata juga. Sebenarnya saya matanya minus juga, sudah minus, jadi kadang-kadang melihat angka itu sama semua kayak semut. Ya. Jadi contohnya yang mana ya? Anggaplah ini aja ya. Jadi contohnya melakukan ini, jadi kita merubahnya di data master ya, ke sheet data master. Kemudian kebetulan teman-teman hafal kegiatannya dan hafal angka kreditnya itu, ternyata oh ini salah, terkoreksi salah gitu. Nah, contohnya umpamanya ini melakukan pengkajian keperawatan dasar kepada masyarakat. Ternyata di sini cuma 0,04 ya. Nah, jadi teman-teman tinggal ngeganti yang angka merah ini ya. Angka merah ini adalah angka kredit yang bersumber dari Permenpannya ya. Angka merah ini angka yang di bold warna merah ini atau yang di bold warna hitam itu sumber dari Permenpan langsung. Nah, teman-teman bisa delete ini ya, mengganti langsung di sini, mengkoreksi, atau cuma digitnya 0,04 ya. Tadinya 0,06 nih umpamanya begini, ternyata kelebihan digit, ternyata cuma 0,06, nolnya hilang 1 umpamanya. Nah, bisa teman-teman langsung koreksi di situ, kemudian enter. Nah, otomatis angka kredit yang ada di sini langsung merubah rumus yang ada di sini ya, yang ada di sini. Nah, kita cek ke mana tadi, 0,06. Oh ini karena ini tadi masternya penyelia, dia perawat. Nah, kita ganti rubah lagi dulu ke database-nya, penyelia penata berarti ya. Nah, ini melakukan pengkajian dasar kepada melakukan pengkajian dasar pada masyarakat ya, 0,06. Yang tadinya 0,006 berubah jadi 0,06. Nah, jadi segala angka kredit yang ada di sini, nilai satuannya ini, baik digitnya, nilainya, atau merubah seluruh nilainya, memperbaikinya ada di data master tadi di sini ya. Sini ya. Nah, cuman kalau teman-teman
yang kayak saya tadi ya. Jadi ini memperbaiki umpamanya di kategori penyelia nih. Memperbaikinya di kategori penyelia. Maka di sini harus disetting dulu juga. Di sini harus perawat penyelia juga agar bisa melihat di sini kegiatan perawat penyelia. Seperti itu. Karena kalau di sini umpamanya perawat mahir ya atau perawat terampil, saya kembalikan ke penata muda umpamanya di sini. Nah, otomatis ini perawat mahir ya, otomatis di sini kegiatannya perawat mahir ya. Perawat penyelia nggak ada. Nah, gitu. Maka angka kredit yang sudah dirubah tadi ini kan nih perawat mahir nih. Maka angka kredit yang tadi itu bukannya 0,06 tapi 0,048. Jadi berdasarkan tingkatannya ya seperti ini ya, 0,04 ya. Nah, 0,04 tadi ini sumbernya dari mana? Kalau di permenpannya saya lupa. Yang jelas di situ tertulis kalau satu tingkat di atasnya hanya bisa mengambil 80% dari kegiatan yang ada di atasnya, seperti ini ya. Nah, penyelia kan di atasnya dari si mahir, berarti ini hanya bisa diambil oleh si mahir tadi sini hanya sebatas 80%-nya. Nah, seperti itu. Izin tanya Bang. Ya, lanjut Pak, silakan. Ya, terima kasih, nih aplikasinya sangat membantu sekali. Setelah saya lihat-lihat, ini bagaimana kalau misalnya ada perawat pertama ya, perawat ahli pertama, dia mengerjakan kegiatan perawat muda gitu. Sementara di sini kan yang untuk perawat pertama munculnya perawat pertama aja, kan boleh perawat pertama misalnya melaksanakan betul kegiatan perawat muda tapi nilainya itu kan ya boleh itu gimana. Sementara di format ini kan hanya perawat pertama aja nih Bang, jadi bingung juga. Sementara kan kadang di beberapa lokasi ada perawat pertama mengerjakan betul kegiatan untuk perawat muda gitu. Saya kan kalau nggak dimasukin gitu. Ya. Terima kasih Bang. Oke, sip. Pertanyaannya bagus sekali. Ini saya langsung contohin aja. Kita ke jenjang ahli berarti ya. Ini S2 lagi. Kita ke S1. Kemudian kita ke jenjang ahli pertama. Ahli pertama anggaplah 3B ya. Oke, sini sudah benar, penata muda tingkat 1. Kemudian ingin mengerjain punya kegiatan ahli muda ya. Oke. Kemudian di sini kita ke data master. Saya contohin aja ini ya. Oke, ini melaksanakan screening pada individu atau kelompok ya. Ini kegiatannya untuk otomatis ya, ini kegiatannya 0,018 ini adalah kegiatan untuk ahli muda ya, perawat ahli muda. Nah, ahli pertama ini ingin melaksanakan kegiatannya ini si ahli muda. Nah, angka kreditnya yang diambil itu hanya sebesar 80%. Nah, apakah di aplikasi ini seperti itu? Nah, kita cek aja ya. Melaksanakan screening pada individu dengan angka kredit 0,014. Kita cari melaksanakan screening. Nah, ini ada Pak ya. Melaksanakan screening pada individu dengan nilai angka kredit 0,014. Jadi aplikasinya udah otomatis Pak. Ada include. Oke. Jadi si ahli tadi mana? Ahli pertama ini bisa melaksanakan kegiatan ahli muda tadi yang ada di sini. Jadi ya lanjut. Mungkin bisa dikoreksi ini Bang, yang tadi perawat pertama itu untuk butir kegiatan yang dimaksud tadi, tapi dua jenjang di atasnya masih muncul angka. Iya. Sorry ya, oke. Misalkan, ya betul. Memberi apakah ini kita buat 0 aja biar nggak muncul, misalkan kita salah memilih butir kegiatan tersebut muncul angka, jadi
Kalau 0 ketahuan terus kita nggak bisa ambil 2 Ya. tingkat di atas. Oke, jadi ini sudah saya bahas di pertemuan yang keberapa ya? Rasanya nggak ada di YouTube ini. Kemarin. Yang kemarin ya, ada ya? Oke. Jadi ini bagus juga pertanyaannya, diingatkan saya. Jadi saya mengingatkan juga buat yang lain. Jadi 2 tingkat di atasnya itu nggak boleh dikerjain ya. Contohnya ini 2 tingkat ahli madya, berarti ahli pertama dan ahli pertama nggak boleh ngerjain ahli madya ya, hanya boleh mengerjain ahli muda kalau memang itu angka baku yang ada di sini. Karena angka bakunya ada di ahli muda, berarti ahli pertama nggak boleh ngerjain. Jadi sini angka kreditnya 0 ya. Jadi yang jelas itu intinya, kalau angka bakunya ada di ahli muda, berarti ahli pertama nggak boleh melaksanakan, hanya boleh melaksanakan, yang boleh melaksanakan itu ahli muda ya. Jadi seperti itu. Berbeda kalau dengan yang saya contohkan tadi ini, melakukan screening ya. Ini angka bakunya memang ahli betul-betul berada di ahli muda, maka ahli pertama bisa melaksanakan. Oke, jadi contohnya yang ini lagi, pokoknya kegiatan apapun itu, semua kegiatan di sini yang berasal sumbernya dari ahli muda, angka kreditnya si ahli pertama nggak boleh ngelaksannya. Ini dinolkan aja. Teman-teman boleh menolkan sendiri di rumah, mengupgrade aplikasinya. Ini dinolkan. Kemudian ini lagi sudah 0. Kemudian ini juga ya. Nih, teman-teman bisa ngelihat kursor saya. Ini dinolkan. Yang jelas 2 tingkat di atasnya, apalagi ini ya, 3 tingkat. Ini nggak boleh banget. Ini sama ahli madya juga, ahli muda juga nggak boleh. Hanya boleh dilaksanakan oleh ahli madya. Nah, sama ini juga ya. Ahli pertama nggak boleh, ahli muda juga nggak boleh melaksanakan, hanya boleh dilaksanakan oleh ahli madya. Nah, nanti di apa dampaknya di aplikasinya, nanti di SKP-nya saya contohin mana nih ya. Saya contohinnya nggak usah terlalu jauh. Menyusun rencanakan tindakan keperawatan pada kelompok ya. Nah, dampaknya di aplikasinya ketika dia ahli pertama, berdampak di sini angka kreditnya itu pasti 0. Nah, ini kalau di angka kreditnya 0 di sini, berarti si ahli pertama ini nggak boleh melaksanakan kegiatan ini karena angka kreditnya 0. Berarti di sini urutan kegiatannya 0 juga ya. Oke. Seperti itu. Mantap Bang, terima kasih Bang. Ya. Jadi ya di-upgrade sendiri aplikasinya ya, dilihat sendiri yang mana nggak boleh dilaksanakan. Nah, contohnya ini kelompok seperti ini nggak boleh, ini harus 0 ya, dinolkan aja. Jadi nanti secara otomatis aplikasinya akan memberikan informasi, oh ternyata ini yang boleh dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan. Satu lagi Bang, ya. Maaf nih. Ini aplikasinya mohon izin saya modifikasi dikit-dikit ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dengan kebutuhan ya. Iya, saya terima masukan kok. Oke. Makasih Bang. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oh iya Bang, ini satu lagi nih. Ya. Di kebutuhan untuk dupak itu ada beberapa surat pernyataan ya. Dari kalau ini kan melakukan pekerjaan keperawatan. Ada lagi surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan atau pelatihan. Surat penunjang. Ya, penunjang. Nah, itu. Ya, betul. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, betul. Ya. Maksud saya, Abang mau tambahin atau gimana nih? Ada tuh. Saya maksud saya tinggal ngambil dari dari butir kegiatan yang kalau di Dupak itu namanya, kalau dulu format P3 ya. Format P3 atau Dupak kalau sekarang. Ya. Tinggal butir kegiatannya otomatis muncul gitu. Jadi ini loh untuk yang ahli muda, ini saya sudah melaksanakan ini. Jadi yang dia laksanakan itu muncul otomatis di surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan itu.
Itu Bang, makasih Bang. Oke. Baik. Untuk surat sama. Kenapa? Itu maksud abang yang sebelumnya. Ya. Itu di surat pernyataan itu muncul juga tabel-tabel gitu Bang. Ya. Kalau di daerah saya muncul tabel-tabel juga. Jadi ya. Surat itu tapi tabel dan ada nilai-nilainya juga. Iya. Oke. Baik, saya contohin dulu jadi kita bahas lagi ya mengapa modelnya seperti itu. Saya ambil punya yang ada saya contohnya si juknisnya ada apoteker aja, jadi nggak apa-apa ini apoteker yang jadi sasaran dulu. Oke. Oke, jadi ini ya surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian. Kemudian ini ada juga begini ya, seperti ini. Nah, kalau di setup juknis ya, hampir di setup juknis biasanya sih modelnya seperti ini. Ada kegiatannya, ada satuan angka kredit, saya nggak tahu satuan angka kredit atau apa, yang jelas seperti ini. Kemudian ada bulan dan tanggalnya seperti ini, ada jumlah kegiatannya yang sudah dilakukan, kemudian ada uraian tugasnya, kemudian di bawahnya ada terlampir lagi surat pernyataan melakukan kegiatan pekerjaan, apakah itu farmasi, kebidanan atau dan sebagainya. Hampir di semua juknis juga seperti ini modelnya. Punya gizi dulu saya juga punya, cuma nggak tahu kenapa bisa ke delete ya. Ini saya contoh aja. Nah, dulu surat pernyataannya itu surat pernyataannya itu seperti ini modelnya, hampir sama semua untuk jenis JFT. Ada uraian kegiatan, ada tanggal, ada satuan hasil, ada volume kegiatan, kemudian di bawahnya ada uraian tugasnya ya, yang tadi itu. Nah, untuk yang model seperti ini adalah model kalau di saya adalah kompilasi antara ya, ini tanggalnya saya custom menjadi seperti ini tadi ya. Ini saya tambahin, jadi tanggal yang ada di sini saya pindahkan turun ke model tanggal seperti ini ya. Jadi tanggalnya berderet 1 sampai 30. Makanya kolomnya seperti ini. Nah, ini tadinya tanggalnya aja ya. Jadi ini tanggalnya sederet sampai tanggal 31, kemudian ada satuan hasil, volume, angka kredit, jumlah, kemudian keterangan bukti fisik ya. Jadi saya ambil dari sini. Kemudian untuk redaksi kalimatnya yang ini saya potong ya. Saya potong karena ini bentuknya apa sih namanya ini? Vertikal ya. Karena ini bentuknya vertikal, kemudian sedangkan tabel yang saya miliki ini bentuknya horizontal, memanjang seperti ini. Jadi nggak mungkin itu kalau di Excel ada vertikal seperti ini, kemudian ada horizontal seperti ini, dijadikan satu dalam satu lembar. Makanya saya pisahkan, makanya muncullah di sini surat pernyataan kegiatan ya. Jadi ini surat pernyataan kegiatan umpamanya bulan Januari. Nah, di sini teman-teman tinggal milih angka 1. Kalau memilih bulan 2, nanti otomatis di sini akan terubah untuk jadi kegiatan bulan 2. Kemudian untuk bulan 3-nya. Nah, nanti setelah teman-teman ngeprint ini ya, surat pernyataan kegiatan ini, seharusnya kan kolomnya di bawah nih. Nanti setelah ngeprint ini teman-teman lanjut ngeprint untuk ini sebagai lampiran ya, sebagai lampiran. Nah, ini sebagai lampirannya. Seperti itu. Makanya agak susah sih kalau di Excel dijadikan satu ini surat pernyataan yang ada di sini dijadikan satu agak di sini. Karena ini sangat lebar nih. Kalau di vertikalkan ini akan kecil, nggak muat. Nah, itu sebabnya surat pernyataannya terpisah dengan lembar kegiatannya sendiri. Nah, seperti itu. Namun saya custom di sini sih teman-teman nggak perlu repot lagi. Jadi bulannya ini otomatis ya terganti ya. Dengan nama yang sama bulanannya bisa terganti. Nah, ini saya sudah custom di sini. Oke. Jadi seperti itu ya. Bang, kalau di saya penilaian kinerjanya itu model DP3 yang lama itu loh. Oh, yang ini.
nilai ini. Nah ini kan udah Ini kan satu lembar gitu, utuh gitu ya. Nah itu kalau di saya modelnya lembar depan, lembar belakang, kayak DP3 dulu. Oke. ya itu. Berarti teman Memang keinginannya seperti itu sih, kita kasih di tempat juga. di tempatnya ya. Katanya. Kalau kami oke. Kalau di nggak tahu ya, ada di beberapa daerah, termasuk di tempat saya, modelnya itu seperti ini, bentuk bakunya seperti ini, tidak model seperti DP3, karena sumbernya itu dari mana ya, rasanya pernah saya bahas juga ini waktu di pertemuan yang masih awal-awal rasanya, mana ya. Oke, saya coba cari akses dulu. Formatnya masih ini bang, ada saya coba kirim ke di Telegram ya. Abang gitu. Oke. Masih format lama, mungkin masih sama yang abang yang pernahnya sebelumnya. Oke, kita akses dulu ya. Nah ya, nah kalau di nah ini bentuknya dari Mas apa saya tadi, Mas Zul ya, Mas Zul pilih. Nah kalau di sini kan kalau mau dimodelkan seperti ini agak repot nih. Oh, dia langsung angka jumlah sekiannya. Oke, bisa juga seperti ini. Ini tidak apa namanya, berarti nanti bikin lagi laporan harian ini. Kalau modelnya seperti ini nanti dampaknya bikin ada lembar lagi berikutnya untuk ini 48 ini sumbernya dari mana. Ini harus dilaporkan ini. Kan seperti itu. Berarti ini rekap semester ya kalau saya lihat ini. Karena ini dari Januari sampai Juni. Ini berarti rekap semester nih. Nah, berarti ada lagi laporan bahwa Januari ini sampai Juni ini nilai angka total nilai angka 48 ini sumbernya dari mana, pasti ada lembar seperti berikutnya seperti itu ya. Boleh juga seperti itu, nggak ada masalah sebetulnya. Ini mau di custom juga nggak apa-apa juga. Kita takutnya salah. Rumusnya lari gitu pas di custom. Kalau di custom kalau mau di custom seperti tadi, anggaplah contohnya ini, saya kasih contoh mengcustom ya. Ini move or copy atau copy seperti ini. Kemudian ini kan lembar satu nih, pun satu. Ini kita di sini. Klik di sini, kemudian ini create or copy. Udah jadi. Nah, udah jadi. Nah, ini yang seperti inilah, yang lembar inilah kita custom. Contohnya umpamanya kita ingin men-hidden ini ya, hidden ini langsung nominal angka yang seperti ini aja. Ini kita tinggal hidden aja, tinggal hidden, udah jadi. Nah, ini udah jadi ya, tampilannya kan seperti ini modelnya. Nah, teman-teman kalau udah gini tampilannya, tinggal merubah lagi jenis kertasnya ya. Tadinya landscape jadi portrait. Nah, ini udah portrait otomatis. Nah, seperti ini ya. Ini nggak putar-putus ya, nggak terputus, cuma karena penampakan preview-nya seperti ini. Nah, ini tinggal teman-teman menaikkan besarannya ya. Nah, seperti ini jadinya. Udah jadi. Nanti teman-teman tinggal insert di sini, insert row lagi ya. Sorry, ini dilepas dulu. Insert row, kemudian ini
kemudian F4. Nanti teman-teman bisa menambahin redaksi di atasnya. Oke, ini difilter ulang lagi di blok area lagi. Ini agak cepat ya. Sorry, salah. Ini print area lagi, set print area. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa dikasihkan kalimat surat pernyataan melakukan kegiatan seperti itu ya. Untuk bulan Januari umpamanya. Seperti itu. Jadi ini khusus surat pernyataan untuk bulan Januari. Cuman kalau sebagai tim penilai saya akan menanyakan lagi contohnya ini saya filter dulu. Umpamanya dapat 50 kegiatan. Ini umpamanya rekapan ya. 50 ini kegiatannya apa aja. Pasti saya akan nyari rekapan bulanan seperti ini. Nah, ini akan kerja double nih. Ada print-printan seperti ini, kemudian teman-teman bikin ngeprint ini lagi. Jadi ada dua kali ngeprint. Nah, kalau hanya tim penilainya hanya melihat total tiba-tiba nilai 50 ini ya nggak masalah juga. Bagus lagi tiba-tiba angka 50 aja. Mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk bentuknya tadi si masnya tadi, nah ini ya. Saya contohkan. Nah, ini untuk yang mana ya? Mana bentuk pengukuran? Ini bentuk SKP-nya. Saya coba cari untuk bentuk pengukurannya mana ini. Oke, saya cari yang lain. Wis, nggak ada ya. Ini yang untuk tugas belajar, sama ini tugas belajar. Yang jelas, aduh, nggak ada peraturannya ya, nggak bisa ngakses ya. Yang jelas kalau untuk di tempat kami memakainya seperti ini karena memang bentuk bakunya di permenpannya di peraturannya itu seperti ini bentuknya. Jadi kalau di tempat kami itu tidak mau mengcustom ya. Kalau memang seperti ini bentuknya dari peraturannya ya udah seperti ini aja bentuknya, nggak kayak DP3. Karena di contohnya pun nggak ada kayak DP3 juga. Nggak ada gambar Garudanya ya. Jadi makanya di sini untuk di tempat saya nggak ada gambar Garudanya. Tapi kalau teman-teman ingin mengcustomnya boleh juga. Jadi ini tinggal tinggal copy sini yang paling terakhir, create, copy. Jadi ini teman-teman custom. Ya, jadi sumber nilainya ini tetap berada di ini ya, sumber nilai ininya tadi. Ya, nilainya ini juga dari tidak jauh-jauh dari aplikasi ini ya. Karena ini di copy. Nah, seperti itu. Ini tinggal di custom aja kok, nggak ada masalah. Oke, ada lagi. Satu lagi pertanyaan atau sudah pada lelah? Ya. Mungkin bisa apa yang bisa dibedakan Bang dari SKP sebelumnya sama SKP yang terbaru? Mungkin biar ada pencerahan. Apa mulai dari judulnya berubah atau ada hal-hal lainnya? Oke. Jadi untuk SKP yang premium maksudnya SKP sebelumnya ya.
SKP yang acuannya sebelumnya bang, acuan sekarang termasuk formatnya sama yang terbaru sekarang. Yang dari DP3 maksudnya. Iya. Oke. Sebetulnya formatnya sendiri udah berubah jauh bang, formatnya bang. Ya, kalau formatnya sendiri berubah jauh. Kalau di tempat kami, apa yang dicontohkan di peraturannya, mulai dari bentuk SKP-nya sendiri, kita bahas dari lembar SKP-nya, mengambil persis dari peraturannya ya. Kemudian untuk di pengukurannya, di pengukurannya seperti ini, sama persis bentuknya seperti ini tabelnya ya. Tabelnya sama juga di nilai prestasi juga. Jadi ini kami tidak modifikasi kalau di tempat kami tidak merubah bentuknya kayak DP3 ya. Jadi karena memang SKP ini ingin merubah kayaknya ingin merubah tata cara penilaian sekaligus formatnya. Makanya betul-betul DP3 itu ditinggalkan, di lift, dibuang jauh-jauh. Baik bahkan dari bentuknya juga itu dibuang, nggak disama-samain seperti itu. Kalaupun ada satu daerah yang masih belum tidak mau meninggalkan bentuk nilai prestasi seperti ini, tidak mau masih berbayang-bayang dengan DP3 yang lalu, ya mungkin itu sah saja ya kebijakannya ya. Kalau kami sih melihat bahwa ternyata SKP ini, penilaian SKP ini ingin betul-betul meninggalkan metode lama gitu loh. Bahkan formulanya sendiri, bentuknya sendiri ditinggalkan jauh-jauh. Jadi nantinya dampaknya bahwa ini adalah pembeda yang sangat signifikan, mulai dari formatnya sendiri dan tata cara penilaiannya. Karena kalau di SKP ini itu ada orientasi pelayanan. Kalau dulu mungkin tidak ada penilaian orientasi pelayanan, hanya sikap atau lupa sih isinya apa aja. Yang jelas sangat berbeda banget ya, karena kalau di SKP-nya sendiri di sini hasil hitungannya itu berdasarkan nilai kegiatan bulanannya seperti ini ya, nilai bulanannya seperti ini. Makanya ketika saya dapatkan peraturan mengenai penilaian kinerja ini, makanya SKP-nya dan Dupak itu saya satukan, karena saya lihat dia sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena kalau ingin menilai orientasi pelayanan di sini, yang ada di sini, berarti harus mengukur dari bulanannya. Nah, sementara di Dupak juga itu, kalau untuk di JFT itu sudah dari dulu ya, sebelum DP3 sudah dari dulu udah mengukur setiap kegiatan setiap bulanannya. Nah, mungkin itu ya pembedanya ya. Kalau di SKP sekarang betul-betul mengukur kegiatan berdasarkan, untuk yang JFT ya, untuk yang JFT saya melihat bahwa ternyata SKP ini betul-betul ingin mengukur kegiatan yang ada di Dupak. Nah, seperti itu. Kalau yang dulu kan langsung ngasih nilai aja tanpa nilai objektifnya seperti apa. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya ya. Oke, mungkin cukup demikian dulu ya untuk pembahasan SKP dan Dupaknya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kalau ada salah-salah kata atau ada salah-salah ucap atau ada ilmu yang tidak berkenan, yang tidak pantas, itu asal dari diri saya sendiri ya, sebagai manusia biasa. Kalaupun ada memang itu betul-betul ilmu yang bermanfaat, itu sumbernya langsung dari Allah SWT. Silakan ambil, silakan dipetik dan dikembangkan ya, karena saya hanya sekadar penyampai saja apa yang saya pahami, apa yang saya dapatkan. Mungkin juga sangat terbatas
teman-teman nanti tinggal kembangkan sendiri, baik aplikasi premium atau aplikasi yang free-nya teman-teman silakan kembangkan sendiri, makanya filenya saya tidak kunci ya. Mudah-mudahan seterusnya aplikasinya bisa ditingkatkan lagi, di-upgrade lagi, ada ya versi-versi yang terbarunya, tidak hanya sampai di sini. Nah, mungkin itu aja dulu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa belajar bareng lagi. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Master Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master. Ya.